Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat GKP Seroja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat mengikuti kebaktian pada Minggu 19 Juli 2020 secara online. Minggu pagi ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Sulu Sutia. Dan dalam rangka kebaktian minggu ini kita akan menggunakan tata kebaktian minggu model ketiga dalam rangka minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Mari kita sambut dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 7 baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memasuki kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Berkatilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Nas pembimbing di dalam kebaktian minggu ini diambil dari Titus 3 ayat 8 yang berkata, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Inilah hidupku,
menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita manusia berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerahnya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadirat Allah kita, dan kita akan mengawalinya dengan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak punya kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Namun kami tahu, ya Bapa yang penyayang, Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, melainkan supaya bertobat dan hidup. Oleh karena itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus Sang Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya sebagai pengganti segala domba, kami berseru dan mohon kepadamu demi nama Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah di dalam Kolose 1 ayat 13-14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kidung Jemaat 40. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami. Dan juga kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami kembali menghayati kesaksian firman Tuhan. Maka tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuntunlah kami dengan hikmat Tuhan, agar setiap firman yang nanti akan diperdengarkan untuk kami hayati bersama-sama betul-betul berakar di dalam diri kami masing-masing. Bahkan kami pun nanti dapat mewujud nyatakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di kesempatan ini Allah, biarlah hikmat Tuhan juga melatih dan mengajar kami untuk menyadarkan diri kami hidup bersama dengan dunia ini. Namun di tengah-tengah kehidupan ini Engkau juga berkehendak agar kami tetap bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Oleh karenanya ya Allah, bimbinglah kami senantiasa dengan hikmat dan kuasa Roh yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengar sabda Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 19 Juli 2020, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan telah mempersiapkan bahan bacaan Alkitab kita. Kita baca dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 43. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ayat 24 sampai dengan 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya,
Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36 sampai dengan 43 saya bacakan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Sampai demikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukan dalam diri kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Tema renungan pada minggu ini adalah gandum di antara lalang yang terus berusaha berbuah. Dan tentang ini Bapak Ibu saudari yang kasih Tuhan, saya hendak mengawali dengan satu pandangan dari seorang teman saya waktu di sekolah teologi yang mengingatkan gereja itu mestinya bukanlah seperti pohon kembang di dalam pot, tetapi mestinya adalah pohon kembang yang di taman. Apa bedanya? Bagaimana maknanya? Baru dengar istilah ini? Baru dengar? Kecil. Ya? Pot kan kecil, nggak luas. Kalau taman kan luas. Oke. Tapi kan ada juga pohon bunga, pohon kembang di pot dan diletakkan di taman. Oh iya benar juga ya. Bukan soal luasnya ternyata. Jadi soal apanya? Soal keberakarannya. Kalau gereja hanya sebagai pohon kembang di pot, akarnya hanya sebatas di dalam pot itu, tidak berakar, tidak bersama, tidak hidup bersama dengan area itu. Gereja bagaimana? Hidupnya di mana? Hidupnya di tengah dunia, tapi kadang-kadang sikap hidupnya seperti berada di dalam pot, terpisah dengan konteks masyarakatnya. Nah, hal ini nyambung Bapak Ibu saudari dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada bagian ini, ketika ada bibit-bibit gandum yang ditaburkan, itu ditaburkannya di mana? Di ladang. Area yang luas dan berakar di dalam ladang itu. Tetapi memang tidak terhindarkan akan datang yang namanya lalang-lalang atau sesuatu yang lain yang akan mengganggu. Gereja pun kan begitu, betul kan? Gereja tidak hidup sendirian. Gereja berinteraksi dengan orang lain. Gereja berinteraksi dengan orang-orang yang menyukainya, tetapi juga berinteraksi dengan pihak-pihak yang tidak menyukainya juga, betul kan? Siapa yang tidak menyukainya?
Kalau dalam konteks pembacaan kitab ini, Yesus langsung bilang, siapa itu? Iblis. Kuasa jahat yang memang tidak menghendaki kuasa Allah menaungi sisi dunia. Selalu terjadi begitu kan? Segala niatan baik, segala usaha baik, selalu saja ada ya macam-macamnya gitu kan ya. Orang udah lagi serius-serius melayani, orang sudah lagi asik-asik, fokus banget, tiba-tiba ceder omongan, tiba-tiba ceder kasus, tiba-tiba ceder peristiwa apa, kan begitu? Itu yang terjadi kan dalam kehidupan pelayanan, kehidupan bergereja, betul nggak? Itu terjadi, betul banget tuh ya. Jelas benar, karena memang real, realitanya tuh ya begitu. Realitanya kita tidak bisa pungkiri bahwa gereja itu berhadapan dengan dunia ini yang di dalamnya beragam latar belakang. Gereja hidup di dalam dunia. Kodratnya, gereja harus tinggal di dalam dunia karena memang gereja dari dunia, tapi dipanggil keluar ke dalam kerajaan, ke dalam terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2:9 dulu ya, kalimat itu. Tapi kamu adalah bangsa yang terpilih, umat yang dipanggil keluar ke dalam terangnya yang ajaib untuk memberitakan. Nah, kan begitu, gereja itu begitu, dari dunia. Gereja ini ya dari dunia, lahir di dunia ini. Nggak mungkin gereja itu lahirnya dari Venus, Mars, atau dari mana, enggak kan? Atau dari planet mana lagi? Satrio, ada planet yang 10 katanya. Planet apa katanya? Planet apa? Pluto. Pluto tuh planet bukan sih? Paling kecil, Pluto. Paling jauh ya? Kontroversi antara planet atau satelit kan? Satelit dari atau bulan memang. Itulah ya urusannya antariksawan gitu ya. Tapi kan enggak gitu ya. Kita bukan dari antah berantah gitu, bukan dari dunia langit keberapa, langit ketiga, keempat atau langit ketujuh gitu, bukan gitu. Betul kan? Sosok-sosok yang ganteng dan cantik ini dari dunia ini, dari bumi ini. Dan ini entitas kita, keberadaan kita, kenyataan kita ya kayak begini. Dan karena itu gereja harus berakar. Dan tuannya pun, tuan si pemilik ladang ini bilang apa? Ya biarkan aja, tumbuh bersama-sama. Nanti akan tiba kok waktunya. Yang lalang kumpulin, ikat berberkas-berkas, lalu bakar, dah, beres. Tapi apa itu tidak akan berdampak pada proses pertumbuhan gandum? Pasti berdampak, betul kan? Pasti, tidak mungkin tidak, pasti berdampak. Tapi justru disitulah Bapak Ibu saudara Tuhan akan terlihat kualitasnya, akan dilihat sejauh mana levelnya, kemampuannya. Di situ kira-kira. Jadi perumpamaan ini mau menggambarkan bagaimana gereja hidup di dalam dunia ini mampu untuk survive, mampu untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Kalau kita belum apa-apa, aduh susah di situ mah, di jemaat, di gereja, di masyarakat itu mah, waduh, macam-macam bentuknya gitu kan ya. Ada yang taringnya 3, rata-rata taringnya 2, yang 4 gitu. Ini 3 gitu kan, yang satunya patah. Ada yang tanduknya 2, ada yang tanduknya 3. Terus kalau di kitab Wahyu mana? Tanduknya 10 ya, 7 atau 10 gitu ya. Kepalanya 7, mahkotanya 10 gitu, atau tanduknya 10. Pokoknya itulah macam-macam. Kita akan berhadapan dengan semua itu. Kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak nyaman. Dan kalau kemudian kita mundur, ya itu udah penilaiannya. Kualitas kita tuh di situ berarti. Nah, kita belajar bersama-sama. Ini masih nyambung. Saya mau mengaitkan dengan khotbah saya minggu lalu, tanggal 12 Juli.
pada saat kita mengenang peristiwa hari pekabaran Injil GKP. Dari 2 orang, Minggu dan Salma, yang dibaptis tanggal 11 Juli 2020, bukan 1855, 1855. Kalau saya, ya betul, dari Rangkas Bitung ke arah dekat Maja, daerah Cikuya namanya, di sana. Tapi dibaptisnya bukan di situ, dibaptisnya di Gereja Immanuel yang di Gambir, di sana. Tapi asal mulanya ya dari itu, orang Banten. Nah Bapak Ibu, dari 2 orang ini kemudian secara perlahan-lahan, kalau boleh dikatakan sangat perlahan, sampai sekarang kita masih survive, masih ada. Ada buah-buah yang dihasilkan, ada gitu kan ya. Mungkin buahnya buah kesemek. Ada yang tahu gak buah kesemek? Buah bedak, gitu kan. Buah cantik ya Bu ya. Yang pakai bedak. Mungkin buah jeruk gitu kan ya. Atau mungkin juga buah cabai. Cabai buah atau enggak? Ya buah lah itu ya. Yang kayak gimana rasanya, yang kayak gimana bisa dinikmatinya, pokoknya menghasilkan sesuatu. Ada juga kadang-kadang jadi kayak apa? Buah yang lama banget tumbuhnya, buah yang dihasilkan juga sedikit gitu kan. Ada yang begitu juga kan? Tapi memang entitas gereja di dalam lokal masing-masing itu berbeda, beragam, nggak bisa diukur. Wah di gereja anu mah cepat sekali, oh berapa lambat ya? Nggak bisa diukur. Ini bukan apple to apple. Ukurannya bukan begitu, bukan disandingkan, tetapi bagaimana kita menjawab panggilan Allah dalam fungsi dan peran kita masing-masing. Kalau kita mengalami GKP yang seperti ini, ya mungkin sekali karena memang Tuhan memanggil GKP dengan cara seperti ini. Mungkin begitu kan, kita tinggal hayati saja. Kalau kita mau bergerak lebih gesit lagi, mau bergerak lebih maju lagi, ayo boleh gitu loh. Kita akan belajar sama-sama. Jadi yang seperti pohon yang sekarang tuh banyak tuh, yang nggak perlu sampai tinggi-tinggi tapi buahnya banyak gitu kan ya. Bisa nggak seperti itu? Bisa gitu kan ya. Tinggal penghayatan dan refleksi kita aja kok gitu. Tapi intinya adalah begini, kita tidak bisa menampik bahwa kita hidup di dalam dunia karena kita berasal dari dunia. Dan bertumbuh berkembangnya pun di dunia ini. Bukan nanti di mana-mana tempat, bukan. Di sini. Maka sekarang kita perlu untuk merenung ulang fungsi, peran, dan tanggung jawab kita. Fungsi, peran, dan tanggung jawab panggilan yang Tuhan percayakan buat kita ini. Ketika Tuhan sudah menempatkan kita di lokasi ini, di area yang kita jalani, kita hidupi bersama-sama ini, ayo kita berjuang sama-sama. Ayo kita bergerak sama-sama untuk bertumbuh bersama-sama. Dan perlu kita ingat, tantangan itu bukan hanya dari luar saja loh. Kalau kita berbicara menggunakan teks ini, berarti iblis. Iblis itu menggunakan caranya, lalang yang dipakai itu lalangnya macam-macam. Lalang dari luar, ya kan? Ada juga lalang yang tumbuh di dalamnya, betul nggak? Yang menggerogoti dari dalam itu ada juga. Yang seperti apa? Mungkin bukan lah, kalau di sini kan pakainya lalang ya. Kalau konteks zaman sekarang, hama, burung lah itu ya, burung. Dari dalam kan, kalau Bapak Ibu tahu ada padi yang digerogoti dari batangnya itu yang hangus, nanti kelihatannya sih bagus tumbuh, udah mulai ngeluarin bulir, tapi kan tiba-tiba kok mati semua. Itu karena yang diserang adalah bagian dalam dari batang padinya. Itu terjadi juga kita alami Bapak Ibu Saudari. Apakah GKP saja? Tidak, hampir semua gereja di dunia ini begitu. Selalu saja ada seperti itu. Bahkan surat Yohanes itu mengingatkan, antikris itu bukan hanya yang dari luar, tapi dalam dirimu sendiri pun harus kau perhatikan antikris itu. Justru yang harus semakin diwaspadai adalah antikris yang dari dalam. Karena menggunakan apa? Topeng sama-sama anak Tuhan. Itulah yang disebut dalam peribahasa domba berbulu serigala. Kebalik ya. Sengaja apa saya ngomong. Serigala berbulu domba. Ini yang harus diwaspadai.
Dan ini sekaligus juga menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kualitas di hadapan Allah. Kemampuan kita untuk bertahan, berjuang, bertumbuh dan menghasilkan buah itu akan terlihat di situ. Hari ini kita belajar untuk terus-menerus menjadi orang-orang yang tumbuh dan menghasilkan buah. Kita diutus oleh Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik. Hari ini kita juga belajar untuk bergandengan tangan sebagai sesama tubuh Kristus untuk kita mewujudkan panggilan ini menghasilkan buah yang baik. Kita juga perlu bergandengan tangan. Di dalam jemaat kita harus kuat. Keluar jemaat pun kita harus kuat. Untuk apa? Kuatnya bukan kuat-kuatan mau berantem ya, bukan. Kuat iman kita, kuat mental kita. Ditempa dari berbagai macam sisi, biarkanlah itu. Kita bisa berefleksi juga seperti pisau atau pedang yang dalam proses pembentukannya kan harus dibakar, dilengkungin, dipukul, dibanting, dibakar lagi, gitu kan. Tapi kemudian menghasilkan pedang yang berkualitas tinggi. Seperti itu juga lah kita. Hari ini kita mengingat ulang tentang fungsi, peran, dan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Tugas panggilan ini. Kita memang diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini. Karena kita juga memang berasal dari dunia ini. Untuk bertumbuh di dalam dunia ini dan menghasilkan buah di dunia ini. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati kita. Amin. Dengan respon, kirim jemaat 428. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 19 Juli 2020 sebagai berikut. Bidang peribadahan Minggu 19 Juli 2020, Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Kebaktian Minggu dilakukan di rumah. Pelayanan firman dilayani oleh Pendeta Sulu Sutia pada pukul 09.00 WIB. Tema Minggu, gandum di antara lalang yang terus berusaha berbuah. Bahan khotbah diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, ayat 36 sampai dengan 43. Dengan nas pembimbing diambil dari Titus 3 ayat 8. Kebaktian-kebaktian dan kegiatan yang dilakukan secara online. 1. Kebaktian anak-anak sekolah minggu pada hari Minggu pukul 09.00 WIB. 2. Kebaktian rumah tangga sektor 1 sampai dengan 3 pada hari Rabu pukul 19.30 WIB. 3. Pelayanan konseling pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Bidang pembinaan. Persiapan guru sekolah minggu
dilaksanakan setiap hari Kamis jam 19.00 WIB secara online lewat aplikasi Zoom. Katekesasi kelas lanjutan reguler dan katekesasi kelas dasar reguler sudah dimulai pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Dan untuk katekesasi kelas dasar reguler dengan peserta diantaranya yaitu 1. Excel Dimas Anugrah Simatupang, 2. Farel Rio Giovanni Gurning. Dihimbaukan kepada jemaat yang memiliki anak yang sudah berhak mengikuti katekesasi untuk daftarkan diri pada majelis jemaat atau sekretariat. Dukungan dana COVID-19 lingkup GKP Seroja. Sesuai kesepakatan dalam sermon pada tanggal 17 April 2020, maka Majelis Jemaat melakukan penggalangan dana dan barang untuk membantu warga jemaat GKP Seroja yang terdampak langsung secara finansial akibat pandemik COVID-19. Dan informasi selanjutnya dapat dilihat di WhatsApp grup jemaat. Pemberian bantuan tahap kelima telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2020 kepada 28 keluarga. Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Seroja mengucapkan terima kasih atas partisipasi para donatur yang telah memberikan bantuannya kepada warga jemaat GKP Seroja yang terdampak pandemi COVID-19, baik melalui transfer maupun berupa barang. Tuhan Yesus memberkati. Kedai online telah dibuka bagi seluruh warga jemaat. Untuk syarat dan ketentuan dapat dilihat di WhatsApp grup jemaat. Amplop gerbu, persembahan diakonia, beasiswa, dan amplop hari-hari besar gerejawi, Natal, Paskah, dan HUT GKP Jemaat Seroja. Sehubungan dengan kondisi dan situasi pandemi COVID-19, maka warga jemaat dapat memberikan persembahan beasiswa dan amplop hari-hari besar gerejawi dengan cara dikumpulkan secara mandiri dan diserahkan saat kondisi membaik ke gereja. Dititipkan melalui majelis jemaat di sektor masing-masing atau melalui transfer rekening gereja dengan mencantumkan pesan amplop, gerbu, atau HRG. Persembahan kebaktian minggu sekarang sudah dapat diberikan melalui aplikasi QRIS, adapun secara teknis dapat menghubungi Ibu Indria Irawati. Pemilihan majelis jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat GKP Jemaat Seroja. Setelah menjalani masa penjaringan bakal calon majelis jemaat atau majelis atau MJ dan pengawas perbendaharaan jemaat atau PPJ, maka berdasarkan pertemuan majelis GKP Seroja dan panitia pemilihan MJ dan PPJ pada tanggal 12 dan 26 Juni 2020 telah diperoleh nama-nama bakal calon melalui jemaat dan bakal calon pengawas perbendaharaan jemaat periode 2021-2025 yang dapat dibaca dalam warta jemaat yang telah dibagikan di WhatsApp grup jemaat. Selanjutnya adalah tahap pemilihan dari bakal calon tersebut menjadi calon majelis jemaat dan bakal calon pengawas perbendaharaan yang akan dilakukan dengan cara mendistribusian dan penghimpunan suara mulai tanggal 5 Juli sampai dengan 3 Agustus 2020. Batas akhir penghimpunan surat suara. Kebaktian di gedung gereja dan pastori. Dengan mempertimbangkan banyak faktor, maka Majelis Jemaat GKP Seroja berencana akan memulai kembali kebaktian di gedung gereja pada tanggal 2 Agustus 2020. Adapun informasi lanjutan akan disampaikan melalui media komunikasi WhatsApp grup jemaat. Selanjutnya, warta keuangan. Warta keuangan dapat kami informasikan melalui
WhatsApp grup jemaat yang telah dikirimkan sebelumnya. Demikianlah warta keuangan. Demikianlah warta jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat dan nanti akan kita akhiri bersama dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami pagi ini. Setelah kami menghayatinya, biarlah kami betul-betul mewujud nyatakannya. Biarlah kami tetap menghasilkan buah, menjadi berkat, walaupun himpitan dan pergumulan hidup menerpa kami terus-menerus. Kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi dan menghasilkan buah. Allah sumber segala berkat, kami pun bersyukur atas nafas kehidupan yang Kau percayakan bagi kami, sehingga kami dapat berkarya di perjalanan hidup kami ini. Biarlah dengan nafas kehidupan ini kami berkesempatan pula memperbaiki kualitas kehidupan kami, sebagaimana selama ini pun Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami belajar menjadi pribadi yang arif dan bijaksana melalui beragam peristiwa yang telah kami alami. Lebih-lebih kami bersyukur karena pertambahan usia atas diri anak-anak-Mu yang minggu ini berulang tahun, yaitu Ananda Yeskiel Robert Vanessa, Bapak Edison Simanungkalit, Ibu Umi Nastuti, Ibu Leni Mutiara Berupasaribu, Saudara Marcelano Tritanto, Bapak Erikson Leonardo Sijabat, Saudari Indah Alexandrina Fatruan, Ibu Tiomintar Borugultom, Bapak Dance Samuel Sihaan, Saudara Alexander Andreas Julian Sinaga, Saudara David Sianturi, Saudara Nurdin Justiaman Purba, Ibu Lilis Marta, Bapak Bambang Driospono, Saudara Rasoki Semamora, Saudari Fangli Salindeho. Biarlah di dalam pertambahan usianya, mereka semua dilengkapi dengan kekuatan, kesehatan, dan kesukacitaan di hati. Sehingga itu akan menginspirasi kami untuk terus mengisi sisa kehidupan ini demi kemuliaan Allah. Bagi mereka, kiranya Engkau sendiri yang berkenan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan terutama hati yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Ya Allah, kami juga bersyukur untuk setiap anggota keluarga kami, terutama orang tua kami yang telah lanjut usia, yang telah menjadi teladan hidup yang baik bagi pertumbuhan iman kami. Terhadap mereka, kiranya Engkau sendiri berkenan terus memberikan kekuatan dan kesehatan, agar kehidupannya pun tetap menjadi berkat bagi lingkungan. Kami bersyukur untuk pasangan hidup kami dan juga kakak, adik, beserta dengan kerabat kami yang dekat maupun yang jauh, yang telah hadir dalam kehidupan kami, yang ikut berperan membentuk karakter iman serta melatih kami menjadi pribadi yang saling mengasihi sesama. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi mereka. Demikian pula kami bersyukur untuk anak-anak kami yang dalam tumbuh kembangnya. Mereka isi dengan berbagai macam bentuk bekal kehidupan, entah itu pengetahuan, kekuatan, kesehatan, bahkan juga mental, spiritual, dan iman. Terlebih mereka yang baru memasuki dunia pendidikan, agar mereka bisa beradaptasi. Untuk itu ya Allah, kami percayakan semua anak-anak kami ini di dalam lindungan dan berkat Tuhan. Kami pun bersyukur atas kehidupan kami bersama dengan tetangga-tetangga kami. Biarlah mereka pun menikmati berkat Tuhan. Biarlah kehidupan yang kami bangun bersama menjadi kehidupan yang harmonis dan mewujud nyatakan kesatuan sebagai sesama anak bangsa yang berbineka tunggal ika dilandasi oleh Pancasila. Terutama kami memohon berkat Tuhan bagi anak-anak bangsa ini yang sedang mengalami berbagai situasi sulit dengan segala kekhususannya. Mereka menjadi korban atas berbagai macam bentuk ketidakadilan, korban dari bencana alam, mereka yang mengalami kesulitan ibadah, mereka yang menjadi pasien pandemi COVID-19, mereka tersingkirkan dari lingkungannya, dan juga dengan segala kondisi-kondisi tertentu yang mereka alami, mereka jalani. Kami percayakan mereka di dalam pemeliharaan dan kasih-Mu, sambil kami pun menyediakan diri kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan berkat bagi mereka.
Ya Allah yang rahmani, dalam situasi yang serba terbatas ini kami pun bersyukur atas kekuatan yang Kau karuniakan bagi kami, sehingga dalam persekutuan ini kami boleh ambil bagian dalam pelayanan. Sungguh ya Allah, kami merasakan bahwa Engkau tidak henti-hentinya mengaruniakan anugerah-Mu, sehingga kami dapat melayani sebagai majelis jemaat, pengawas perbedaan jemaat, komisi-komisi pelayanan, bahkan di kepanitiaan, dan seluruh perangkat tugas di gereja-Mu ini. Maka karuniakanlah roh kerendahan hati ketika kami melayani Engkau, dan teruslah bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus. Terlebih dalam rangka kami persiapkan segala sesuatunya dalam rencana kembali berkebaktian di gedung gereja. Kiranya Engkau yang mengaruniakan hikmat, agar kami tetap bijaksana dan waspada mempersiapkan semua itu. Ya Allah yang agung, di tengah-tengah rasa syukur kami ini, kami pun mengingat ada saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat, ataupun juga yang sedang lemah tubuh karena usia lanjut. Di antaranya adalah Bapak Yopi Teteleta, Ibu Tio Mintar Borugultom, Saudara Rudolf Nababan, Bapak Tambun Marulisiaan, Ibu Sautlan Baru Panjaitan, Ibu Spartini Sihombing, Ibu Julita Anita Barus Tompul, Bapak Jalihar Stumorang, Ibu Jenda Mehuli Melile Barus, Ibu Elsi Morangkir, Ibu Erna Sairin Daud, Bapak Marjohan Sihaan, Ibu Katrin Sihombing, Saudari Rabeka Barus Manjuntak, Bapak MHP Smatupang, Bapak Skiman Aritonang, Bapak Peristua Manalu, Ibu Sarma Borusiagian, Opung Senambela, dan mungkin juga ada saudara kami yang sedang sakit tanpa sepengetahuan kami, beserta dengan sesama anak bangsa yang saat ini juga sedang sakit. Terhadap mereka semua kami percaya Engkau turut campur tangan memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka biarlah setiap upaya perawatan, pengobatan, beserta dengan makanan minuman yang dikonsumsinya, semuanya itu mendatangkan kebaikan, kesembuhan. Kami pun berdoa bagi setiap pergumulan anak-anak negeri ini, mereka yang mengalami berbagai macam bentuk kesulitan hidup. Kami juga berdoa bagi pergumulan anak-anak-Mu di gereja-Mu ini, yang sedang sangat mendamba perjumpaan dengan sanak saudaranya yang telah lama berpisah. Juga mereka yang berproses untuk dapat memulihkan hati dan dirinya akibat kepahitan dan trauma masa lalu, yang sedang berkonflik, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, bahkan juga anak-anak-Mu yang begitu merindu kehadiran keturunan. Mereka yang sedang dilanda kecemasan maupun ketakutan dan berbagai bentuk pergumulan lainnya. Dalam setiap kerinduan yang mereka alami, biarlah Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu, karya-Mu, dan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau membuka telinga lebar-lebar atas setiap seru permohonan dan kerinduan mereka. Ya Allah, berkati jugalah setiap usaha dan pekerjaan yang anak-anak-Mu lakukan untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing. Agar dengan berkat Tuhan, maka tidak ada usaha yang sia-sia. Dengan berkat Tuhan, biarlah mereka tetap dapat terus bersukacita dalam usaha dan pekerjaannya. Kami pun berdoa memohon berkat Tuhan bagi para pemimpin kami, pemerintah kami, baik pemerintah Kota Bekasi maupun juga pemerintah pusat kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin beserta dengan seluruh jajaran kementeriannya dan para wakil rakyat. Sesuai dengan fungsi, peran, dan tanggung jawab mereka, kiranya Engkau sendiri yang mengaruniakan roh hikmat dan roh kudus, agar mereka betul-betul menjadi pemerintah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan menghadirkan kesejahteraan bagi negeri ini. Ya Allah, sumber segala berkat, masih ada begitu banyak hal yang belum dapat kami utarakan di dalam kesempatan ini. Engkau Allah yang Maha Kuasa, kiranya berkenan mendengar dan memperhatikan seluruh rangkaian doa syafaat ini, beserta dengan doa-doa yang belum dapat kami utarakan di dalam kesempatan ini. Seluruh rangkaian doa syafaat ini beserta dengan doa-doa yang belum dapat kami utarakan kepadamu, kami menaikkannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar berdoa. Kehendakmu di bumi seperti
maupun yang berada di rumah masing-masing. Tiba waktunya bagi kita untuk menghimpunkan persembahan. Namun demikian, sebelum kita menghimpunkan persembahan, ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan. Pertama, mengingat kondisi yang masih belum berjalan normal, maka persembahan dapat dihimpunkan dengan cara mengumpulkannya per keluarga pada amplop yang telah Bapak Ibu khususkan, lalu menyerahkannya kepada majelis jemaat yang ada di sektornya masing-masing. Kedua, persembahan dapat pula diserahkan pada saat nanti situasi sudah kembali berlangsung normal. Dan ketiga, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening gereja sebagaimana tertera pada warta jemaat dengan mencantumkan catatan-catatan, misalnya untuk persembahan minggu atau persembahan bulanan atau gerbu dan sebagainya. Khusus untuk persembahan kebaktian minggu dapat pula dengan menggunakan fasilitas iris. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selanjutnya marilah kita perhatikan nas Alkitab yang kita hayati sebagai dasar kita memberikan persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Sambil kita menghimpunkan persembahan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 147 bait 1 dan 2. Kita bawakan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan nyanyian penutup pelengkap Kidung Jemaat 132 bait yang pertama. Langit menceritakan kemuliaan Allah, Allah memberitakan karya tangan
Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Baiklah kita menjadi gandum-gandum yang menghasilkan buah yang baik agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.